Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiani dengan NIM 19165. Saya mahasiswi dari kampus TIK Tamalatea Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disebut dengan PPOK. Baik, langsung saja. Apa itu penyakit PPOK? PPOK menurut Riskesdas tahun 2013, PPOK adalah penyakit kronis saluran napas yang ditandai dengan hambatan aliran udara, khususnya udara ekspirasi, dan bersifat progresif lambat, semakin lama semakin memburuk. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK yang dikenal dengan COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease adalah penyakit yang ditandai dengan hambatan aliran udara napas yang biasanya progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi kronik di saluran napas dan paru terhadap partikel atau gas yang beracun berbahaya. Gejala utama PPOK adalah sesak napas, batuk kronis, atau produksi dahak dan riwayat terpapar dengan faktor resiko. Riwayat alamiah penyakit paru obstruktif kronis terbagi 3. Di antaranya yang pertama yaitu tahap prepatogenesis, di mana pada tahap prepatogenesis penderita telah terpapar asap rokok dan polusi udara yang lain selama 5-10 tahun. Yang kedua yaitu tahap patogenesis, di mana pada tahap patogenesis penderita telah mengalami PPOK, di mana ditandai dengan sesak napas yang berat timbul pada saat istirahat yang merupakan petunjuk adanya kegagalan pernapasan yang akut yang disertai dengan adanya penyakit emfisema dan bronkitis kronis. Yang ketiga yaitu tahap pasca patogenesis. Pada tahap pasca patogenesis, penderita yang mengalami PPOK meskipun telah melakukan pengobatan, akan tetapi penyakit ini bersifat progresif atau semakin lama semakin memburuk. Selanjutnya, patofisiologi penyakit paru obstruktif kronis. Patofisiologi penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease utamanya adalah perubahan pada saluran napas, tapi dapat juga ditemukan perubahan pada jaringan parenkim paru dan pembuluh darah paru. Selanjutnya yaitu kelompok riski atau resiko tinggi penyakit paru obstruktif kronis. Yang pertama yaitu orang yang merokok, yang kedua kelompok laki-laki, yang ketiga orang usia lebih dari 45 tahun pada orang dengan usia yang lebih tua. Fungsi paru-parunya akan menurun. Oleh karena itu, orang tersebut memiliki cukup kerusakan jaringan paru untuk menghasilkan emfisema. Yang keempat yaitu orang dengan golongan sosial ekonomi yang rendah. Terjadinya PPOK pada golongan ini berkaitan dengan polusi, ventilasi yang tidak adekuat pada rumah tangga, gizi buruk, dan lain-lain. Yang kelima yaitu bayi dan anak-anak. Yang keenam, orang yang terkena infeksi pernapasan. Dan yang ketujuh, orang yang terpapar polusi. Selanjutnya, distribusi geografi penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK kurang populer di kalangan masyarakat. Di Amerika Serikat pada tahun 1991 diperkirakan terdapat 14 juta orang yang menderita PPOK, meningkat 41,5% dibanding tahun 1982. Sedangkan mortalitas menduduki peringkat 4 penyebab terbanyak yaitu 16,6 per 100.000 penduduk.
pada tahun 1991 dan angka kematian ini meningkat 32,9% dari tahun 1979 sampai 1991. WHO menyebutkan PPOK merupakan penyebab kematian keempat di dunia, yaitu akan menyebabkan kematian pada 2,75 juta orang atau setara dengan 4,8%. Selain itu, WHO juga menyebutkan bahwa sekitar 80 juta orang akan menderita PPOK dan 3 juta meninggal karena PPOK. Pada tahun 2005 di Asia Tenggara diperkirakan prevalensi PPOK sebesar 6,3% dengan prevalensi tertinggi ada di negara Vietnam yaitu 6,7% dan RRC 6,5%. Selanjutnya, tren waktu penyakit paru obstruktif kronis. Diperkirakan oleh WHO, hampir 210 juta kasus mungkin ditemukan di seluruh dunia. WHO memperkirakan menjelang tahun 2020 prevalensi PPOK akan meningkat. PPOK merupakan penyebab penyakit tersering pada urutan kelima dan penyebab kematian pada urutan ketiga. Beberapa perkiraan menempatkan angka ini mencapai 400 sampai 600 juta. Jumlah kasus PPOK sedang berat di 12 negara wilayah Asia Pasifik dengan tingkat prevalensi keseluruhan sebesar 6,3%. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO, pada tahun 2005 sekitar 80 juta orang menderita PPOK dan 3 juta diantaranya meninggal dunia. Dengan merujuk 5% dari seluruh kematian secara global, total kematian akibat PPOK diproyeksikan akan meningkat lebih 30% pada 10 tahun mendatang. Diperkirakan PPOK menyebabkan kematian 2,75 juta orang atau setara dengan 4,8% laju kematian selama perawatan di rumah sakit dengan eksaserbasi diperkirakan antara 2,5% sampai 10%. Kematian setelah sakit, perawatan di rumah sakit diperkirakan antara 55 sampai 60% setelah 5 tahun keluar dari rumah sakit. Faktor resiko penyakit paru obstruksi, pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, pencegahan tahap awal atau primordial prevention. Pencegahan primordial yaitu upaya pencegahan pada orang-orang yang belum ada faktor resiko PPOK, meliputi menciptakan lingkungan yang bersih dan berperilaku hidup sehat seperti tidak merokok. Yang kedua yaitu pencegahan primer atau primary prevention. Pencegahan primer merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Tujuan dari pencegahan primer adalah untuk mengurangi insidensi penyakit dengan cara mengendalikan penyebab penyakit dan faktor-faktor resikonya. Yang ketiga yaitu pencegahan sekunder atau secondary prevention. Pada pencegahan sekunder, upaya untuk mencegah orang yang telah sakit agar sembuh, menghambat progresivitas penyakit dan menghindari komplikasi. Tujuan pencegahan sekunder adalah untuk mengobati penderita dan mengurangi akibat-akibat yang lebih serius dari penyakit, yaitu melalui diagnosis dini dan pemberian pengobatan. Untuk menetapkan diagnosis dini atau PPOK pada pasien adalah dengan pemeriksaan valv paru, radiologi, analisis gas darah, dan defisiensi AAT.
Adapun pemberian pengobatan terhadap penderita PPOK yaitu meliputi bronkodilator, kortikosteroid, antibiotik, pemberian oksigen, dan pembedahan. Dan yang keempat yaitu pencegahan tersier. Sekian penjelasan materi tentang penyakit paru obstruktif kronis. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.